Halo permisa, kembali lagi di podcast Kadang-Kadang. Kali ini saya bersama, saya sendiri Renggali Bayu Sadewo. Saya berasal dari Semantri, guys. kali ini saya akan sedikit menanyakan seputar Gali. Oke ya, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Kegiatan Gali akhir-akhir ini ngapain aja sih? Kegiatan akhir-akhir ini ya mungkin yang pertama sih karena kita sebentar lagi nih kita mau PSAS nih. Iya. Kita mau ujian kan nih. Kita harus banyak belajar nih. Kita nggak bisa nyontek soalnya kita depan guru, guys. Gitu. Depan banget. Misalnya dapat barisan paling belakang, Boleh belakang juga nggak boleh. Itu dosa. Nggak boleh. Oke. Dapat kan pelajarannya. Oke ya kan. Untuk pertanyaan kedua, sebenarnya sih nama panjang Gali apa? Oh, arti nama panjang ya. Jadi ini tuh kita balik ke backstory. Backstory saya tuh latar belakang saya tuh dari Jawa sebenarnya, Jawa Tengah. Jadi nama ini tuh bisa dibilang kayak suatu nama keluarga besar yang ada di Jawa Tengah. Mungkin kalian nggak tahu, cuman ya ini lumayan cukup gede. Soalnya saya pernah datang sendiri ke sana dan banyak banget orang dengan nama yang sama seperti saya, yaitu nama belakangan saya itu yaitu Sadewo. Cuman kalau di sono disebutnya keluarga Sadewa. Untuk artinya sih yang pertama tuh Renggali. Renggali itu artinya tuh semacam hati yang bersih gitu. Terus yang kedua Pawiro. Pawiro itu adalah perwira. Terus yang terakhir nih Sadewo itu artinya dewa. Jadi kalau digabungin Renggali Pawiro Sadewo itu artinya hati perwira dewa. Nama yang bagus ya kan. Orangnya juga bagus. Pinter. Bohong. Orangnya pinter banget, bohong banget. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pengalaman seru apa yang pernah Gali rasain semasa kecil? Oh, untuk pengalaman seru sih kebetulan saya tuh banyak sekali sih. Terutama tuh kita main layangan sampai gosong ini. Itu masa kecil sebelum Gen Z lahir. Kita main layangan lah. Itu main selepet-selepetan tangan lah. Main kartu banting-bantingan lah. Terus banyak lain juga, kita main bola sampai pulang maghrib lah, main bola sampai pulang isya. Terus ya main paling seru sih waktu itu zaman-zaman itu mungkin ada zaman kartu sih. Iya, kartu kapak-kapak. Kartu kapak-kapaknya. Oke, teman-teman, kita akan cut dulu karena ini waktu maghrib. Kita lanjut selepas ini. Kembali lagi di podcast kadang-kadang setelah tadi break azan maghrib. Oke, Gali, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemampuan apa yang Gali kuasai saat ini? Untuk kemampuan ya, untuk saat ini bukan saat ini ya. Saya dari kecil sih sudah bisa menguasai komputer. Menarik. Kita cuma menguasainya itu di bagian hardware. Dia spare part PC tapi spare part luar, spare part PC seperti hard disk, SSD, PSU, motherboard, mobo, prosesor, VGA, CD-ROM, casing, monitor. Terus ya kalau untuk kayak emang kalau hardware gitu doang bisa apa sih? Saya tuh bisa juga ngerakit PC-nya. Kan kalau sekarang tuh banyak mungkin orang yang nggak tahu cara rakit PC. Sebenarnya tuh gampang. Banyak sekali tutorial itu cara merakit PC itu sangat mudah. Emang sih kalau buat pemula emang ribet awalnya. Cuman kalau udah terbiasa ya sudah gampang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa Gali tertarik dengan dunia perkomputeran? Mengapa ya? Soalnya tuh nggak tahu kenapa ya. Karena kita hidup zaman era banyak komputer, banyak PS5, era-era maju, kita tuh harus berkembang seiring zaman. Kalau kita ketinggalan teknologi, jadi gaptek, kita nggak ngerti apa-apa dong. Betul. Kita di sekolah aja kita memakai semacam aplikasi buat bikin poster lah, buat bikin PPT, kita pakai aplikasi Canva. Kalau buat ngedit video kita pakai Capcut. Seperti yang sekarang saat ini kita lakukan juga nih sama. Kita kan nanti yang ngedit pakai apa ya? Pakai Capcut. Iya juga. Oke Gali ya. Ini pertanyaan terakhir buat Gali. Nah, kedepannya Gali ingin mengambil jurusan apa? Kedepannya ya, kalau belum untuk jurusan belum pasti sih. Cuman terkadang saya berpikir untuk masuk ke bagian dalam IT. Jadi mengapa dari sebanyaknya jurusan kenapa saya milih IT? Jadi gini,
IT itu diperlukan di mana-mana. Mau kalian di luar atau di dalam juga itu sangat diperlukan, di luar perusahaan, di dalam perusahaan itu sangat diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari juga itu sangat diperlukan. Jika terjadi trouble, masalah kayak untuk alat elektronik kalian atau jaringan, komputer, laptop, HP itu juga mungkin bisa berguna. Jadi ya saya mengambil jurusan itu karena mementingkan masa depan sih lebih tepatnya. Kita ngeliat ke arah masa depannya akan kemana gitu. Apalagi sekarang kan banyak tuh robot-robot yang dibuat di Cina. Sekarang mobilnya bisa terbang. Mobilnya kemarin tuh dia so speed bisa goyang-goyang mobil kan tuh. Kalah kita sama yang manusia kan. Apalagi sekarang yang di pabrik-pabrik itu apa ya, pekerja itu jadi pada diganti pakai robot. Jadi kayak ya kita butuh teknologi yang maju sih sebenarnya. Ya mungkin sudah dong. Oke, jadi segitu wawancarai dari Gali ya. Iya. Terima kasih ya Gali. Iya, sama-sama. Aman aja, Bray. Oke, segitu dulu untuk teman-teman setia podcast kadang-kadang. Kadang. Terima kasih.